Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai manajemen hubungan lembaga dengan masyarakat. Langsung saja kita akan bahas materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Dea Wulandari. A. Konsep dasar hubungan lembaga dengan masyarakat. Keberhasilan sebuah pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas baik dalam bentuk kontribusi berupa dukungan pikiran, ide, dan gagasan, serta bantuan material yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dengan demikian, menjadi kebutuhan lembaga pendidikan untuk mengelola dengan baik hubungannya dengan masyarakat. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan hubungan masyarakat atau humas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal atau sekolah atau lembaga pendidikan non-formal. Humas sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara lembaga dengan masyarakat dengan tujuan memperoleh pengertian, kepercayaan, penghargaan, hubungan harmonis, serta dukungan atau goodwill secara sadar dan sukarela. Kegiatan humas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau badan-badan penyelenggara pendidikan bermaksud untuk mengabdi pada kepentingan pendidikan. Kegiatan humas pendidikan atau lebih konkret dikenal dengan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki latar belakang pemikiran yang tidak berbeda dengan kegiatan humas pada umumnya. Oleh karena itu, proses kegiatan dan asas penting dalam kehumasan secara umum dapat diterapkan di lembaga pendidikan. Adapun asas kegiatan humas, menurut Ibnu Samsi 1969, terdapat 6 asas kegiatan humas, yaitu 1. Asas pemberitaan resmi dan objektif. Biasanya informasi yang didapatkan oleh humas itu merupakan informasi resmi dari sebuah instansi tersebut, dan maka oleh karena itu informasi yang disampaikan oleh humas tidak boleh bersifat berlebihan dan harus bersifat objektif. Yang kedua yaitu asas pemantauan keberesan instansi. Sukses atau tidaknya pelaksanaan kegiatan humas ditentukan oleh baik tidaknya keadaan instansi bersangkutan. Hubungan baik dengan publik didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang baik pula dari instansi sebagai suatu keseluruhan. Yang ketiga yaitu asas pertimbangan dan pengusahaan dukungan publik. Sebelum melakukan atau mengadakan sebuah kegiatan humas, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai kemungkinan dukungan publik, karena kegiatan atau proyek yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum berisiko menghadapi hambatan. Yang keempat yaitu asas pelangsungan hubungan. Apabila sebuah hubungan dengan publik sudah berjalan, perlu kita menjaga hubungan tersebut dipertahankan dengan baik. Jangan sampai salah satu di antara publik merasa kecewa sehingga memutuskan hubungan kerjasama. Selanjutnya yang kelima, asas pemerhatian opini publik. Opini atau suara publik hendaknya harus diperhatikan dengan baik. Kritikan atau kelakuan dan pertanyaannya yaitu pendapat-pendapat dan saran-saran membangun hendaknya diperhatikan pula. Yang keenam yaitu asas peningkatan mutu dan kegiatan. Bagian humas harus memikirkan dan mengusahakan agar mutu kegiatan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan instansinya. Karakteristik hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Humas pada lembaga pendidikan memiliki keunikan dibanding dengan humas pada bidang lainnya. Hal ini karena atmosfer edukatif yang melekat pada humas lembaga pendidikan. Adapun karakteristik humas lembaga pendidikan dapat ditinjau dari sisi peran
dan strukturnya. Humas merupakan salah satu elemen dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan. Pada aktivitas lembaga pendidikan yang kompleks, keberhasilan hubungan dengan masyarakat menentukan pengembangan institusi secara berkelanjutan. Hubungan masyarakat juga menentukan dukungan dan partisipasi publik masyarakat untuk mendukung berbagai kebijakan dan program sekolah. Yang kedua yaitu humas dalam struktur organisasi sekolah. Dalam sebuah struktur organisasi sekolah, humas merupakan sebuah bagian dari fungsi operasional sekolah yang dikoordinasikan oleh personil atau petugas atau unit khusus sesuai dengan besar dan kecilnya organisasi sekolah tersebut. Guru pun kerap dimintai bantuan sebagai penanggung jawab bidang humas melalui pemberian tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas. Baiklah, saya Tulstari akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Jadi, hubungan sekolah dengan masyarakat ini merupakan bentuk dari hubungan sosial antara pihak sekolah dengan masyarakat. Sujono Soekarto menyatakan pengertian hubungan sosial dipergunakan untuk menggambarkan suatu keadaan di mana dua orang atau lebih terlibat dalam suatu proses perilaku. Proses perilaku ini terjadi berdasarkan tingkah laku para pihak yang masing-masing memperhitungkan perilaku pihak lain dengan cara yang mengandung arti bagi masing-masing. Hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat itu mengandung arti yang lebih luas dan mencakup beberapa bidang. Jadi sudah barang tentu bidang-bidang yang ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak dan pendidikan masyarakat pada umumnya. Purwanto berpendapat bahwa hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat itu digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hubungan edukatif. Hubungan edukatif yang dimaksud adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Dengan adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan bertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan-keraguan pendirian dan sikap pada diri anak ataupun murid. Antara sekolah yang diwakili oleh guru dan orang tua tidak saling berbeda atau berselisih paham, baik tentang norma etika maupun norma-norma sosial yang hendak ditanamkan kepada anak ataupun peserta didik. Yang kedua adalah hubungan kultural. Di sini yang dimaksud adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Nah, kita mengetahui bahwa sekolah merupakan lembaga yang seharusnya dijadikan barometer bagi maju mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada jenis hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga ataupun instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah lain, dengan kepala pemerintah setempat, jawatan penerangan, jawatan pertanian, perikanan, dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan negara ataupun swasta yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Kemudian bentuk dan proses kegiatan humas pendidikan. Yang pertama ada kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu dihubungkan dan ditujukan kepada publik atau masyarakat di luar sekolah. Terdapat 2 kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu kegiatan tidak langsung dan kegiatan langsung atau tatap muka. Kegiatan tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantaraan media tertentu, misalnya melalui televisi, radio, media cetak, pameran, dan penerbitan majalah. Yang kedua yaitu kegiatan humas internal. Sasaran humas internal ini adalah warga sekolah, yakni para guru, tenaga administrasi, tata usaha, dan para siswa. Memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan, penyelenggaraan, dan perkembangan sekolah, menampung sasaran dan pendapat warga sekolah yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sekolah,
memelihara hubungan harmonis sehingga tercipta kerjasama antar warga sekolah. Poin keempat, yaitu konsep peningkatan partisipasi masyarakat. Sekolah dan masyarakat merupakan dua komunikasi yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, ikut memberikan warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di sekolah oleh suatu lingkungan masyarakat tertentu pula. Dalam penyelenggaraan pendidikan, peran serta masyarakat sangat penting sebagai salah satu elemen pendukung terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat sehingga memanfaatkan kehadiran pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Antara sekolah dan masyarakat harus dibina sesuatu hubungan antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis dengan tujuan memajukan kualitas pembelajaran dan mempercepat tercapainya tujuan pendidikan. Dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan tersebut. Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat akan memajukan sekolah juga akan baik juga. Untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Kemudian, untuk mencapai akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat, komunikasi perlu terjalin dengan sebaik mungkin. Kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan memerlukan kesadaran masyarakat akan arti penting peran mereka dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya kerjasama antara lembaga dengan masyarakat, kerjasama yang harmonis, yang saling memasuki satu sama lainnya, maka akan meningkatkan kualitas pendidikan tersebut pada suatu lembaga pendidikan. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.